Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Tejo dari Gugus Dahlia akan memberikan materi pelajaran tentang magnet, itu pada tema 5 subtema 2. Mari kita simak videonya. Let's go. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan memasuki materi baru. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5, yaitu tentang magnet. Adapun pembahasan materi kita kali ini, yang pertama adalah sifat-sifat magnet. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu magnet? Dan berasal dari manakah magnet? Nah, jadi magnet merupakan benda yang dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Misalnya logam, besi. Istilah magnet berasal dari magnetis litos. Kata ini berasal dari Yunani yang artinya batu dari magnesia. Salah satu kota yang berada di negara Yunani. Pada zaman dahulu atau pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya, yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Dari pola-pola ini yang disebut dengan garis-garis magnet yang ini ya. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Nah, yang disebut dengan garis magnet ialah pada bagian ini yang timbul karena pola-pola magnet. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam yang tadi dinamakan benda magnetis. Contoh benda non-magnetis yaitu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan benda di sini ya. Di sini ada sendok, kunci, kertas, kayu, penghapus. Dari benda-benda tersebut, hanya sendok dan kunci inilah yang disebut dengan benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet, sedangkan kayu, penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Kenapa? Karena benda non-magnetis. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang tidak dapat ditarik oleh magnet yaitu adalah benda non-magnetis. Sedangkan sifat magnet yang kedua yaitu magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus benda penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda non-magnetis di balik penghalang tersebut. Contohnya, ketika ada paku di atas kertas masih bisa tertarik oleh magnet. Kenapa? Karena benda non-magnetis ini penghalangnya tidak cukup tebal. Tetapi magnet pun bisa hilang kekuatannya ketika yang pertama, apabila penghalang terlalu tebal, misalnya paku di atas meja, itu tidak akan bisa tertarik oleh magnet karena
benda non-magnetisnya terlalu tebal. Yang kedua, apabila magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Kalau misalkan sekitar 5-10 cm, logam bisa ditarik oleh magnet. Tetapi jika benda magnetis itu jaraknya sekitar 1-2 meter, tidak akan tertarik karena gaya magnetnya hilang. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North dalam bahasa Inggris, atau huruf U dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kutub selatan biasanya diberi warna biru dan diberi huruf S atau South dalam bahasa Inggris dan S dalam bahasa Indonesia, yaitu selatan. Kutub-kutub magnet ini memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kedua kutub senama didekatkan maka akan tolak menolak. Tetapi jika kutub tidak senama didekatkan akan tarik menarik. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang ini ya, di mana ada kutub senama. Contohnya warna biru dengan warna biru akan tolak menolak, atau warna merah dengan warna merah akan tolak menolak. Tetapi sebaliknya, jika warna merah dengan warna biru akan tarik menarik. Nah, itu adalah pelajaran tentang sifat-sifat magnet. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet berdasarkan pembentuknya ada dua. Yang pertama, ada magnet alami dan ada magnet buatan. Apa sih Pak magnet alami itu? Oke, magnet alami ialah jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Maksudnya, magnet tersebut sudah memiliki sifat magnet tanpa ada campur tangan manusia. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, jenis magnet selanjutnya yaitu magnet buatan. Apa itu magnet buatan? Oke, aku jelaskan. Magnet buatan ialah jenis magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Secara umum, bentuk tetap magnet ada 5 yang biasa kita pelajari pada buku kelas 6. Sebenarnya masih ada lagi. Kelima bentuk tetap magnet tersebut meliputi: 1. Ada magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus seperti gambar yang ini. Magnet yang kedua yaitu magnet silinder. Bentuk magnetnya ini menyerupai tabung panjang. Bisa dilihat juga pada sebelah sini. Selanjutnya yang ketiga ada magnet jarum. Bentuk magnet ini menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih runcing. Bisa dilihat pada sebelah ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ada magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Sedangkan yang kelima yaitu magnet U, bisa disebut juga dengan magnet ladang. Magnet ini berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ferromagnetis. Yang kedua ada paramagnetis. Dan yang ketiga ada diamagnetis. Apa itu ferromagnetis? Apa itu paramagnetis? Apa itu diamagnetis? Oke, Bapak jelaskan. Benda ferromagnetis yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi dan baja. Itu adalah contoh dari benda yang terbuat dari ferromagnetis. Sedangkan yang kedua ada benda paramagnetis, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada tembaga dan aluminium. Nah, ada benda yang ketiga yaitu diamagnetis.
yaitu benda non-magnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya banyak, ada plastik, ada kayu, karet, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang magnet dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.